Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 25 Agustus 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Meisanda Sirait, inilah live update selengkapnya. Seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor yang baru saja bebas dari penjara pada bulan Desember 2021 lalu kembali berurusan dengan pihak kepolisian. Pria bernama Apka dibekuk Polsek Lempuing setelah melancarkan aksinya pada Selasa 16 Agustus di Desa Tebing Suluh, Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kejadian bermula saat korban bertamu ke rumah temannya dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Nando, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nando. Ya, selamat sore rekan Mei dan para pemirsa Tribun News dimanapun berada. Dapat saya jelaskan bahwa Apka merupakan seorang residivis yang telah 2 kali masuk penjara, yaitu pertama dalam kasus copet dan dikenakan hukuman 2 tahun 4 bulan dan kasus pencurian kendaraan bermotor yang dikenakan hukuman penjara selama 3,6 bulan. Dan saat ini Apka kembali diamankan oleh Mapolsek Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir atas pencurian kendaraan bermotor dan akan dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dapat saya jelaskan bahwa Apka ini pertama kali ditangkap saat melakukan aksinya mencuri kendaraan Yamaha NMAX di salah satu rumah warga, dan kebetulan pemilik kendaraan mengetahui gerak-gerik mencurigakan dari pelaku sendiri dan pelaku diteriakin maling. Lantas masyarakat sekitar mengejar pelaku dan pelaku dapat diamankan. Atas kejadian tersebut, maka anggota Reskrim, Kanit Reskrim Polsek Lempuing segera menuju ke lokasi dan membawa Apka menuju ke sel tahanan sementara di Mapolsek Lempuing. Sekian Mei yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Nando atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kejaksaan Negeri Prabu Mulih melalui tim penyidik Pitsusnya melakukan penggeledahan di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada Selasa 23 Agustus. Penggeledahan yang dilakukan oleh Kejari Prabu Mulih ini di-backup oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dalam penggeledahan, pihak Kejaksaan mengamankan sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi pada pengelolaan dana hibah di Bawaslu Prabu Mulih tahun 2017 dan 2018 dengan nilai 5,7 miliar rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos, Khairun Nisya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nisya. Baik, Mei, dari Palembang kami melaporkan bahwasanya benar kemarin hari Selasa itu Kejaksaan Negeri Prabu Mulih melakukan penggeledahan di kantor Bawaslu Provinsi Sumsel yang berlokasi di Jakabaring, Kota Palembang. Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi dana hibah Bawaslu di Kota Prabu Mulih. Untuk penggeledahan sendiri itu dilakukan pembackupan dari pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Sementara itu dari hasil geledah, pihak Kejaksaan Negeri Prabu Mulih ini mengamankan sejumlah dokumen-dokumen serta data dari perangkat keras yang dikopikan untuk dibawa langsung ke Kejaksaan Negeri Prabu Mulih untuk dilakukan pemeriksaan guna menetapkan tersangka dalam perkara ini. Nah, sebelum melakukan penggeledahan di kantor Bawaslu Sumatera Selatan, pihak Kejaksaan Negeri Prabu Mulih sendiri juga telah melakukan penggeledahan di kantor Bawaslu Prabu Mulih. Dan sama seperti yang di Palembang tadi, pihak Kejaksaan juga mengamankan sejumlah dokumen dan data-data dari perangkat komputer. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Nisya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Polres Minahasa Utara menggelar konferensi pers di Aula Polres Minahasa Utara pada Rabu 24 Agustus. Konferensi pers ini terkait pengungkapan penyelundupan narkoba dari Papua. Dihadirkan langsung juga satu tersangka yang menggunakan kaos oranye. Kapolres menyampaikan kasus ini adalah paling terbesar di jajaran kepolisian di Polda Sulawesi Utara tahun 2022. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Fistel Mukuan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fistel. Ya, terima kasih rekan Mei. Kemarin Rabu 24 Agustus 2022, Polres Minahasa Utara, Sulawesi Utara menggelar preskon di Aula Polres Minut. Nah, hadir langsung di sana Kapolres Minahasa Utara, AKBP Bambang Yudi Wibowo, yang didampingi Kasih Humas Ibtu Enas Firdaus, Kasat Narkoba Mansel Joli Bansaga, dan KBO Satreskrim Ibda Melki Ponto. Nah, di sana dihadirkan langsung satu tersangka yang menggunakan kaos oranye. Nah, mengawali press conference, Kapolres menyampaikan kasus ini adalah paling terbesar di jajaran kepolisian Polda Sulut di tahun 2022 untuk penanganan narkoba, di mana Polres Minahasa Utara ini berhasil menggagalkan penyelundupan ganja kecil, ganja kering maksud kami, di wilayah kepolisian Polres Minut. Kapolres juga menjelaskan kronologi penangkapan tersangka, di mana ditangkap di parkiran Indomaret, Kelurahan Syukur, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, di mana adalah wilayah Polres Hukum Minahasa Utara. Penangkapan sendiri dilakukan pada hari Senin 21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, di mana tersangka lelaki berinisial JJ berusia 22 tahun, seorang mahasiswa di Politeknik Negeri Manado asal Papua. Kapolres menjelaskan sesuai KTP, tersangka beralamat di Papua, tetapi saat ini karena kuliah di Politeknik Negeri Manado, sehingga untuk saat ini indekos di Kompleks Politeknik Negeri Manado. Nah, Kapolres juga menyampaikan ganja dibawa tersangka dari Papua dengan menggunakan kapal laut di pelabuhan Kota Bitung, dan setelah sampai di Bitung, tersangka sempat membawanya ke kampus Politeknik Negeri Manado. Kemudian dia datang di lokasi TKP di Kelurahan Syukur. Nah, barang bukti yang berhasil diamankan ada 7 paket ganja kering dengan berat ini sesuai yang disampaikan Kapolres yang paling terbesar di Sulawesi Utara, karena dengan berat 118,23 gram yang diisi dalam kantong berwarna hitam. Dengan begitu tersangka akan dikenakan pasal 111 ayat 1 sub pasal 127 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar, atau pidana subsidiar penjara paling lama 4 tahun. Kemudian ditambahkan oleh Kasat Narkoba, diduga tersangka akan mengedarkan ganja tersebut ke kerabatnya sesama mahasiswa. Dan dari hasil pemeriksaan urin tersangka positif. Namun tersangka membantah dirinya adalah pemilik ganja tersebut. Nah, sesuai juga pengakuan tersangka kepada Kasat Narkoba, dirinya membeli ganja tersebut dari temannya, tetapi dia tidak mengenal temannya tersebut. Demikian, rekan Mei.
Baik, terima kasih rekan Vistel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Aksi tak terpuji dilakukan oleh salah seorang pria di kawasan Surya Kencana, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, pada Rabu 24 Agustus. Pria tersebut kedapatan mencabut bolart yang terpasang di trotoar jalan. Aksinya pun direkam oleh kamera gawai milik warganet dan tersebar di media sosial Instagram. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Rahmat Hidayat yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, dapat kami sampaikan bahwasanya memang kejadian yang di mana seorang pria yang kedapatan mencuri tiang bolat di kawasan Surken itu terjadi pada hari kemarin atau Rabu 24 Agustus 2022 sekitar sore hari. Hal itu pun sempat kami coba konfirmasikan kepada warganet yang di mana kedapatan merekam aksinya tersebut dan membagikan aksi pria tersebut ke media sosialnya di Instagram. Bahkan tersebar di beberapa akun media sosial Instagram pada hari kemarin atau sekitar sore hari. Pada kami dia mengatakan bahwasannya memang aksi yang berhasil direkamnya kali ini merupakan aksi yang sering terjadi di kawasan Surken. Namun dalam video yang kami terima tersebut, aksi seorang pria ini kedapatan mencuri tiang bolat dengan diawali mencuri rantai tiang bolat tersebut. Setelah berhasil dicopot tiang rantai tersebut, seorang pria ini menjauhi tiang bolat dan menyimpan rantai yang berhasil ia dapatkan ke temannya yang menunggu di kendaraan roda 2. Namun setelah tiang rantai tersebut disampaikan ke temannya, pria yang menggunakan kaos hitam dalam video tersebut langsung kembali ke tiang bola tersebut dan menendang-nendangi bola tersebut hingga tiang bola tersebut copot dari lantai di kawasan Surken. Kemudian dengan santainya pria berkaos hitam tersebut mengambil tiang bola itu dan langsung bergegas pergi dari kawasan Surken itu. Dan menurut keterangan yang kami dapatkan, memang berdasarkan video yang kami lihat dari warganet, aksi ini bukan merupakan aksi pertama kali. Bahkan sebelumnya, 2 orang pria ini dengan 1 orang yang mengeksekusi tiang bolat ini sempat melakukan aksinya di kawasan serupa pada beberapa waktu lalu. Namun dirinya tidak Instagram miliknya. Kemudian kami pun mencoba mengkonfirmasikan hal ini kepada Dinas PUPR Kota Bogor yang memang dalam hal ini merupakan aset dari Dinas PUPR Kota Bogor. Kepala Kadis PUPR pada saat kami hubungi pada Rabu malam kemarin merasa kaget dan bisa disimpulkan bahwa PUPR masih belum mengetahui informasi terkait pencurian tiang bolat di kawasan Surken ini. Bahkan respon dari Kepala Dinas PUPR Kota Bogor itu memberikan respon yang sangat singkat kepada kami, bahwasanya dirinya mengaku membalas pesan WhatsApp kami dengan sedikit terkaget-kaget bahwa ada pencurian tiang bolat di kawasan Surken. Dan hingga saat ini kami belum bisa menginformasikan hal lebih lanjut terkait pencurian tiang bolat di kawasan Surken ini. Begitu laporan dari kami. Terima kasih rekan Rahmat Hidayat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jajaran Resmob Satreskrim Polres Tapin berhasil mengamankan Iwar, pelaku pembunuhan di Desa Batung, Kecamatan Tiani, Kabupaten Tapin pada Rabu 24 Agustus. Pelaku akhirnya diamankan personel setelah kurang lebih setahun melarikan diri usai menikam korban atas nama Henry, tepat di sebuah warung saat korban dan pelaku sedang bermain biliar. Penangkapan Iwar diungkap dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolres Tapin, AKBP Ernesto Saiser. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Post, Stanislaus Sene yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Stan. Baik, Mei dan Tribuners, saya laporkan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan kasus pembunuhan yang terjadi di
Kecamatan Piani, tepatnya di Desa Batung, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin. Nah, aksi pembunuhan ini memang berawal dari hal yang sangat sepele. Informasi yang kami dapatkan dari konferensi pers dengan dipimpin langsung Kapolres mengatakan bahwa awalnya korban dan pelaku ini memang sedang asik bermain biliar karena sudah dipengaruhi oleh minuman keras, sehingga saat korban ingin mengambil korek api lalu ditegur oleh tersangka atau pelaku, mengatakan bahwa itu mati saya. Lalu kemudian korban menodong pelaku ini menggunakan sebilah pisau, sehingga karena dipengaruhi emosi dan juga dipengaruhi minuman keras, kemudian pelaku melarikan diri ke tempat gelap lalu disusur oleh korban, sehingga sampai di tempat gelap pelaku langsung menusuk korban di dada sebelah kiri sehingga menyebabkan korban terkapar lalu meninggal dunia. Usai melakukan penusukan tersebut, pelaku sempat bersembunyi beberapa hari di kampung halamannya, tepatnya di Desa Batung, tetapi sulit untuk ditangkap karena memang pelaku ini tinggal di daerah yang sangat terpencil, tidak ada jaringan internet, sehingga membuat agak kesulitan bagi Resmob dan juga Reskrim Polres Tapin untuk melakukan penangkapan. Kemudian informasi terus bocor sehingga pelaku kemudian melarikan diri ke Manado, Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara terus dikejar oleh polisi atau aparat, kemudian pelaku ini terus berpindah lagi ke Kalimantan Tengah. Nah, dari informasi yang didapat bahwa pelaku ini sudah sampai di Kalimantan Tengah, kemudian pihak Reskrim dan Resmo Polres Tapin berkomunikasi dengan Polres setempat sehingga pelaku diamankan saat ingin melarikan diri dari Gunung Mas di Kalimantan Tengah, mau melarikan diri ke Palangkaraya. Nah, dapat kami informasikan juga bahwa pelaku pembunuhan ini, Yuar ini adalah residivis karena beliau ini juga merupakan salah satu tersangka buronan dengan kasus yang sama, yaitu pembunuhan di Polres Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu. Sehingga buronan ini bukan cuma buronan di Polres Tapin, tetapi buronan dengan kasus yang sama di Polres Tanah Bumbu. Dan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Tapin untuk proses selanjutnya. Seperti itu, Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Stan atas laporan Anda, dan terkait hal ini wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Tapin. Berikut tayangannya untuk Anda. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi yang saya hormati rekan wartawan. Hari ini kita akan konferensi pers lagi terkait kasus pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 338 kemudian atau 351 ayat 3, ya, di mana barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang atau penganiayaan mengakibatkan orang meninggal dunia. Kejadiannya tanggal 2 Maret 2021 jam 23.00 di warung Pak Ita, Rasid alias Pak Ita, di daerah Dusun Hanyangin, Desa Batung, Kecamatan Piani. Ya. Kemudian pelakunya adalah Wardani alias Iwar bin Urami. Ya. Kemudian untuk korban sendiri adalah Henry bin Yanto. Umur pelaku 27 tahun, kemudian korban sekitar 19 tahun. Ini pun motifnya adalah emosi sesaat. Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Komisaris Jenderal Polisi Petrus Reinhard Golose mengingatkan kepada pemerintah dan masyarakat Riau untuk berperang terhadap narkotika. Ia juga mengatakan jika ada orang terdekat yang menggunakan narkotika harus direhabilitasi karena banyaknya permintaan, bahkan harga narkoba di Riau cukup tinggi, bahkan mengalahkan harga emas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono yang kini sudah terhubung bersama
bersama kami. Silakan rekan Syaiful. Ya, baik rekan Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, dapat kami laporkan bahwa kemarin Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau, yang salah satu agendanya adalah meresmikan dan meluncing program yang diberi nama Integrasi Pendidikan Anti Narkoba atau IPAN. Nah, program ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau guna mencegah dan mengantisipasi peredaran narkoba terutama di kalangan para siswa. Pada kesempatan tersebut, Komjen Petrus sempat menyinggung soal potensi peredaran narkoba di Provinsi Riau yang sangat mengkhawatirkan, di mana Provinsi Riau merupakan menjadi salah satu wilayah yang peredaran narkobanya cukup tinggi. Karena letak Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga dan berbatasan dengan wilayah perairan yang merupakan perairan internasional, sehingga barang-barang narkotika tersebut dapat dengan mudah ke Provinsi Riau. Selain peredaran narkoba yang cukup tinggi, ternyata di Provinsi Riau juga penggunaan dan penyalahgunaan narkotika juga sangat tinggi, dan ini menyebabkan harga narkotika terutama jenis sabu di Provinsi Riau cukup mahal. Bahkan kemarin Komjen Petrus sempat menyinggung soal harga, di mana per kilogramnya harga sabu lebih mahal dibandingkan harga emas di Provinsi Riau, di mana 1 gram sabu dijual seharga 1,5 juta per gramnya, sedangkan harga emas di Provinsi Riau saat ini hanya sekitar 950 ribuan. Untuk itu, Komjen Petrus meminta kepada seluruh lapisan masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait agar melakukan upaya pencegahan, agar tidak semakin banyak masyarakat Riau yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Komjen Petrus juga mengapresiasi Gubernur Riau, Samsuar, yang sudah meluncurkan program integrasi pendidikan anti narkoba, di mana program ini nanti akan diterapkan di seluruh sekolah yang ada di Provinsi Riau, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, di mana nanti di kurikulum pembelajaran akan dimasukkan pembelajaran tentang pendidikan anti narkoba. Diharapkan dengan program IPAN atau integrasi pendidikan anti narkoba ini bisa menjadi salah satu upaya nyata untuk mencegah peredaran narkoba terutama di kalangan para siswa maupun pelajar. Demikian rekan-rekan, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Syaiful atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala BNN RI. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan itu sudah jelas bahwa tidak harus dengan menggunakan ganja. Ada obat substitusi yang lain yang juga efektif dan menolong. Tidak harus menggunakan ganja. Dan sudah jelas dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang lain, kalau untuk penyakit ada penelitian untuk ganja. Kalau untuk penyakit sendiri, Kementerian Kesehatan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Kamis 25 Agustus menggelar sidang pembacaan putusan pendahuluan terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2024 yang diajukan 4 partai politik. Keempat partai politik tersebut diantaranya Partai Berkarya, Partai Pelita, Partai Ibu, dan Partai Karya Republik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Danang Triatmojo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Danang. Baik, terima kasih rekan Mei. Ya, termohon dalam laporan ini adalah KPU RI selaku penyelenggara pemilu. 4 parpol tersebut, yakni seperti yang disebutkan tadi, mengadukan KPU atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2024. Pelanggaran administrasi yang dimaksud dalam hal ini, yaitu tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang berlangsung pada 1 sampai 14 Agustus 2022 kemarin. Sebagai informasi, putusan pendahuluan ini digelar untuk memutus apakah laporan pelanggaran administrasi tersebut layak untuk ditindaklanjuti proses pemeriksaan atau tidak dengan mengacu pada persyaratan formil dan material. Jika syarat laporan terpenuhi, maka lanjut ke sidang pemeriksaan atau adjudikasi.
Sedangkan jika tidak, maka laporan tidak akan ditindaklanjuti. Adapun dalam hasil putusannya tadi, Bawaslu menyatakan 2 dari 4 laporan dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan memenuhi syarat formil dan material. 2 partai politik itu dinyatakan diterima dan ditindaklanjuti adalah Partai Pelita dan Partai Indonesia Bangkit Bersatu atau Partai Ibu. Sedangkan Partai Berkarya dan Partai Karya Republik atau PAKAR, Bawaslu menyatakan laporan kedua parpol tersebut tidak dapat diterima. Perihal laporan yang tidak diterima, anggota Bawaslu RI Puadi menjelaskan objek pelanggaran yang dilaporkan Partai PAKAR dan Partai Berkarya tidak jelas. Dalam laporannya, tidak disebutkan secara jelas perbuatan yang dilakukan KPU selaku terlapor yang dianggap melanggar administrasi pemilu. Ketentuan perundangan yang dilanggar juga tidak dicantumkan jelas oleh pelapor. Sementara perihal 2 laporan yang diterima dan ditindaklanjuti ke proses adjudikasi, Bawaslu mengatakan laporan para pelapor telah memenuhi syarat formil dan material. Pelapor dapat menguraikan peristiwa yang dilakukan KPU yang dianggap melanggar administrasi kepemiluan tahun 2024. Penyampaian laporan juga masih dalam tenggat waktu yang ditentukan, sehingga laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan material. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Danang atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Umum Partai Pelita. Berikut tayangannya untuk Anda. Memenuhi unsur material dan apa tadi? Formil. Iya, syarat formil dan material itu artinya kelengkapan administratif kita lengkap untuk mengikuti proses selanjutnya. Kalau dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan itu, Ya menyangkut tentang kita tidak bisa mendaftar. Masalahnya adalah pada saat itu ketika kami mendaftar, waktu dinyatakan sudah habis. Padahal Partai Pelita sudah datang lebih awal sejak jam 10 pagi. Tapi karena pada saat itu KPU sedang sibuk dan kami pun sedang tengah mempersiapkan kelengkapan berkas, sehingga pukul 23.30 kami sudah bersiap untuk mendaftar menjadi peserta pemilu. Namun karena masih banyak partai lain yang sedang mengantri untuk juga mendaftar, sehingga Partai Pelita dinyatakan sudah kehabisan waktu. Padahal kami sudah siap sebelum 23.59 Partai Pelita sudah berada di KPU untuk mendaftar. hari terakhir itu ya Pak? Hari terakhir. Sampai hari terakhir itu saat datang ke KPU, pengisian sipolnya itu sudah berapa persen gitu Pak? Sudah 91,8. 90? Ya. 91,18. Oh, dikit lagi. Jadi tinggal melengkapi sedikit lagi. Tinggal melengkapi sedikit lagi. Waktunya dinyatakan sudah habis dan kita dinyatakan belum. Terdakwa kasus penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus hari ini. Saat membacakan pledoi atas kasus penganiayaan terhadap YouTuber Muhammad Kece, Napoleon menanggapi tuntutan 1 tahun oleh jaksa penuntut umum. Mantan Kadif Hubinter itu menilai surat tuntutan JPU terhadap dirinya keliru atau tidak tepat. Ia mengatakan tuntutan itu tidak memenuhi syarat objektif maupun syarat subjektif. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Fandi Permana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fandi. Ya, terima kasih Mei. Dilaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa hari ini telah dilangsungkan sidang pledoi atau pembacaan nota pembelaan dari terdakwa kasus penganiayaan terhadap Muhammad Kosman alias Muhammad Kece, dan dibacakan langsung oleh terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte. Dalam pledoinya, Napoleon bersikeras bahwa jeratan pasal atau tuntutan dari jaksa penuntut umum tidak berdasar dan meminta agar majelis hakim membatalkan putusan itu. Napoleon beralasan bahwa tindakan penganiayaan dengan cara melumuri Muhammad Kece dengan kotoran merupakan sebuah tindakan untuk membela agama. Dia juga mengatakan bahwa bukti-bukti yang dipaparkan oleh jaksa penuntut umum tidak kuat sehingga tidak ada alasan untuk menjerat daripada Irjen Napoleon atas pelanggaran pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
Irjen Napoleon juga mengatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta dari persidangan yang sudah berjalan hampir setahun itu, tidak ditemukan fakta-fakta yang kuat atau fakta-fakta yang memberatkan sehingga Napoleon bisa dijerat dengan pasal 351 KUHP. Dan juga Napoleon meminta agar majelis hakim segera memutuskan putus lepas atau bebas sehingga dakwaan yang sudah dibacakan 2 pekan lalu itu bisa dibatalkan sehingga Napoleon bisa menghirup udara bebas. Sementara itu kuasa hukum dari Napoleon Bonaparte yaitu Egy Sujana juga menyampaikan hal serupa bahwa kliennya merupakan korban dari jeratan pasal yang memang tidak berdasar. Menurut Egy, tidak ada alasan untuk menjerat Napoleon dengan pasal 351 karena memang fakta-fakta yang telah dipaparkan oleh tim kuasa hukum oleh Napoleon sudah berdasarkan fakta yang tertera dalam BAP. Adapun kejadian dugaan penganiayaan itu terjadi pada tanggal 26 Agustus 2021 di Rutan Bareskrim Mabes Polri. Rencananya minggu depan sidang akan dilanjutkan dengan agenda tanggapan dari jaksa penuntut umum atas pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari Napoleon Bonaparte. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fandi Permana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Rumah keluarga Brigadir Yosua di Desa Sukamakmur, Sungai Bahar, Muaro Jambi dalam beberapa hari terakhir terlihat sepi. Hal ini terjadi karena sejak sang ayah Samuel Huta Barat berangkat ke Jakarta untuk mewakili wisuda sang anak, ibu Brigadir Yosua juga dibawa anak-anaknya ke kota Jambi. Ditambah lagi sejak wisuda anaknya yang diwakili sang ayah, kondisi Rosti Simanjuntak menjadi terguncang dan sempat dibawa ke rumah sakit. Untuk mengetahui kondisi terkini di rumah almarhum Brigadir Yosua akan dilaporkan langsung oleh wartawan Tribun Jambi Danang Noprianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Danang. Ya, terima kasih rekan Mei. Dapat saya laporkan dari kediaman rumah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di Sungai Bahar. Sejak Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Yosua berangkat ke Jakarta untuk mewakili anaknya wisuda, rumah keluarga Brigadir Yosua di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi tak berpenghuni. Rosti Simanjuntak, ibu Brigadir Yosua juga ikut bersama anak-anaknya ke kota Jambi karena Samuel dan Rosti hanya tinggal berdua di rumahnya, sedangkan ketiga anaknya berada di kota Jambi untuk bekerja, sehingga saat ditinggal Samuel Huta Barat ke Jakarta, Rosti dibawa oleh anak-anaknya ke kota Jambi. Terlihat memang rumah dari keluarga Brigadir Yosua terlihat digembok dan tak ada aktivitas apapun sejak beberapa hari terakhir. Salah satu rekan kerja Rosti di SDN 74, Uswatun Hasanah, juga mengatakan beberapa hari terakhir tak ada orang di rumah keluarga Brigadir Yosua. Terbaru kondisi ibu Brigadir Yosua diungkap oleh sang bibi yaitu Roslin Simanjuntak yang mengatakan bahwa kondisi dari Rosti atau ibu dari Brigadir Yosua sedang drop atau kondisi psikisnya sedang terguncang. Semenjak menyaksikan wisuda anaknya yang diwakilkan oleh sang ayah, kondisinya menjadi semakin terguncang karena terlalu sedih. Kondisi Rosti terguncang karena almarhum pernah berjanji jika dirinya wisuda seluruh keluarga besarnya akan dibawa ke Jakarta dan harapannya sang ibunda yang akan memeluknya pada saat di wisuda. Tetapi akhirnya hanya bisa diwakili oleh sang ayah karena Brigadir Yosua sudah berpulang ke Tuhan. Kemudian dikatakan kini Rosti Simanjuntak sedang dirawat di rumah sang anak di kota Jambi. Sebelumnya juga sempat dirawat di rumah sakit Bayangkara untuk mengecek kondisi dari Ibu Rosti Simanjuntak. Dikatakan Roslin saat dilakukan pengecekan di rumah sakit tidak terlihat penyakit dari Rosti. Bahkan sudah dilakukan cek lab dan juga ronsen, namun tidak ditemukan penyakit. Hal ini kata Roslin karena memang Rosti terkena mental atau psikisnya yang membuat Rosti selalu bersedia dan dalam beberapa hari terakhir memang sering menangis mengingat kondisi anaknya yang tewas secara mengenaskan.
Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Danang atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bibi dari Brigadir Yosua. Berikut tayangannya untuk Anda. Arti ini sekarang lagi berobat? Iya, lagi di Jambi. Kenapa dia terlalu sedih? Hah? Terlalu sedih? Ya terlalu sedih lah. Sebenarnya kan janjinya almarhum dulu, kalau dia sudah keluarga besar akan dibawa ke Jakarta. Dan harapan dia, mamanya yang akan meluk dia pada saat wisuda. Ternyata tidak tercapai. Ternyata tidak tercapai karena mamanya tidak sanggup ikut ke Jakarta. Dan akhirnya ayah almarhum yang mewakili dan keluarga sebagian dari keluarga Kota Barat, ada Ibu Irma juga. Menko Polhukam Mahfud MD menghadiri undangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI untuk mengikuti rapat hari ini Kamis 25 Agustus. Agenda rapat itu untuk mendalami pernyataan Mahfud terkait dugaan keterlibatan anggota DPR dalam kasus Irjen Verdi Sambo setelah terjadi penembakan terhadap Brigadir J. Dalam rapat tersebut Mahfud menyebut memang ada anggota DPR yang dihubungi oleh Verdi Sambo, namun ia enggan membocorkan identitas dari anggota DPR tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Khairul Umam yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Umam. Iya, terima kasih rekan Mei. Dapat dilaporkan bahwa memang pagi tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, MKD DPR RI memanggil Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan ucapannya yang menyebut diduga adanya keterlibatan anggota DPR dalam kasus yang ini menjerat Irjen Verdi Sambo. Adapun rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua MKD DPR RI yaitu Abu Bakar Al-Habsyi didampingi oleh para wakil ketua dan sejumlah anggota MKD DPR RI lainnya. Dalam pemaparannya dalam sidang tersebut, Mahfud memang mengatakan Irjen Verdi Sambo sempat menghubungi sejumlah pihak, yakni Komnas HAM, sejumlah pemret sebuah televisi, termasuk juga hingga anggota DPR dalam skenario pembunuhan Brigadir J. Pernyataan Mahfud itu juga sebelumnya telah disampaikan melalui sebuah podcast dan dikutip oleh sejumlah media beberapa waktu yang lalu. Namun ia menyebut pernyataan dihubungi oleh Pak Sambo dalam kasus ini. Klarifikasinya itu minta informasinya dari saya karena saya mengatakan Pak Sambo itu membuat prakondisi agar orang percaya bahwa di situ terjadi tembak menembak dan yang menembak itu, yang membunuh itu Baradae. Jadi Pak Sambo membuat kondisi seperti itu, menghubungi semua orang agar percaya. Siapa yang dihubungi? Kompolnas, pemimpin redaksi sebuah TV besar, kemudian Komnas HAM, lalu dan anggota DPR. Itu saya katakan di media. Yang tiga, yang Kompolnas, Komnas HAM dan pemimpin redaksi itu sudah saya klarifikasi benar dihubungi oleh Sambo, diundang oleh Sambo, ada yang ditelepon oleh Sambo. Anggota DPR tidak saya hubungi. Pertama karena memang ketika itu tidak diangkat. Yang kedua karena itu bukan perbuatan pidana. Orang dihubungi orang itu kan perbuatan pidana. Kenapa harus dipaksa untuk menjelaskan? Siapa aja mungkin yang dihubungi mungkin ada ratusan orang oleh Sambo agar percaya gitu kan tidak apa-apa. Yang penting dia tidak menggunakan jabatannya. Dan itu dilakukan oleh Sambo hari Senin tanggal 11, bukan dalam rangka perencanaan pembunuhan tetapi sudah terbunuh tetapi mau membuat alibi atau skenario alibi yang salah. Nah tadi dengan Dewan MKD sudah sepakat saya mau datang kalau ada terlapornya. Sekarang saya datang karena diundang untuk menyatakan bahwa saya tidak akan membicarakan nama orang dan juga itu kan karena itu bukan tindak pidana dan penjelasan saya ya sudah jelas di media massa semuanya tidak lebih dari itu. Lalu
Sebanyak 24 oknum aparatur sipil negara Kota Serang terindikasi mendaftar partai politik. Sementara ada 2 orang dari TNI dan Polri yang juga terdeteksi mendaftar partai politik. Total keseluruhan ada 26 orang terindikasi mendaftar di partai politik. Wali Kota Serang, Syafruddin pun menyampaikan jika pihaknya tidak melarang hal tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Milda Niati yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Milda. Ya, halo rekan Mei, dapat dilaporkan bahwa Wali Kota Syafruddin sendiri menanggapi hal tersebut bahwa pihaknya mengaku itu merupakan bagian dari hak asasi masing-masing ASN tersebut. Namun jika terindikasi benar bahwa oknum ASN itu mendaftarkan diri di partai politik, maka pihaknya akan memberikan kebijakan agar para ASN tersebut mengundurkan diri. Sementara itu, saat dikonfirmasi, pihak KPU Kota Serang, Firly membenarkan jika terdapat 24 oknum ASN yang terindikasi mendaftar di partai politik. Di antaranya ada TNI dan juga Polri. Sementara itu, pihaknya juga sudah memberikan data tersebut kepada pihak Bawaslu Kota Serang untuk kemudian ditindaklanjuti. Selebihnya terkait kebijakan apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Serang, pihak KPU mengikuti terhadap prosedur yang ada begitu. Selanjutnya pihaknya juga menyatakan bahwa terindikasinya 24 oknum ASN yang terindikasi mendaftar di parpol tersebut terdeteksi sejak hari Minggu sekitar tanggal 21 Agustus. Sementara itu saat dikonfirmasi bahwa pihak Bawaslu Kota Serang, Agus Aan menjelaskan bahwa bukan 24 oknum ASN, melainkan ada 69 oknum ASN yang terindikasi di sipol mendaftar di partai politik. Adapun mereka tersebar dari 24 partai politik, dari mulai partai politik lama maupun partai politik baru. Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya juga sudah melakukan penelusuran terkait benar atau tidaknya ada 69 oknum tersebut. Saat ditelusuri, terdapat data yang terdapat kesesuaian data dari dengan sipol dengan data di BKPSDM Kota Serang, yaitu terdapat 3 oknum ASN yang terdeteksi mendaftar di partai politik. Untuk selanjutnya pihaknya akan terus mengawasi hal tersebut sampai tanggal 26 Agustus. Sementara itu juga pihak Bawaslu Kota Serang akan mengkaji ulang termasuk apakah ini masuk ke dalam pelanggaran administrasi pemilu atau pelanggaran pidana dan hukum lainnya. Sementara itu juga pihaknya jika terindikasi benar oknum ASN ini mendaftarkan diri di partai politik, maka pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN untuk mengkaji jenis pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN tersebut. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Milda atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Serang serta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Serang. Berikut tayangannya untuk Anda. Bukan diri dari PNS. Kalau baru daftar rom, baru daftar rom, ya itu kayaknya belum, karena belum pasti menjadi kandidat atau calon yang sudah resmi. Tapi kalau umpamanya sudah pasti akan ada pengunduran diri atau pemecatan. Dari tindakannya apa kira-kira? Ya saya kira nanti dipanggil oleh BKD kalau memang sudah ada pernyataan lari ke partai, kemudian sudah positif, kami akan proses pengunduran dirinya. Pak Wali sudah jumlahnya berapa? Nggak tahu, belum. Sudah mengetahui belum Pak Wali? Belum. Tanya terkait adanya dugaan puluhan oknum ASN di Kota Serang itu sebenarnya berapa Pak jumlahnya Pak? Ya, itu untuk hasil verifikasi administrasi, hasil pengawasan kita Bawaslu Kota Serang itu dari tanggal 16 sampai tanggal 22 ya, dugaan keterlibatan ASN, TNI dan Polri itu. Untuk ASN itu ada 69, untuk TNI itu 3 dan Polri itu 2 ya. Dari hasil pengawasan itu maka kita tindak lanjuti, kita telusuri
beberapa nama itu kita telusuri ke BKSDM, pemerintah Kota Serang untuk ASN, lalu untuk Polri kita telusuri ke Polresta Serang Kota, lalu untuk TNI kita ke Kodim 0602 Serang. Nah, dari hasil penelusuran kita memang ada beberapa nama yang sesuai, ada nama juga yang tidak sesuai dengan data-data mereka. Dari 69 itu sesuai, ada yang sesuainya berapa? Untuk ASN itu yang baru kita temukan itu, yang hasil konfirmasi itu 3. Itu yang sesuai. Artinya data yang kita awasi berdasarkan sipol begitu ya, dengan yang kita konfirmasi ke Kapal cepat ekspres Priscilia 99 yang bertolak dari Tulehu menuju Pelabuhan Amahai Maluku Tengah mogok di tengah laut, tepatnya di antara perairan Tanjung Latu dan Kuako pada Rabu 24 Agustus malam. Kapal terombang-ambing di lautan hampir 3 jam lebih. Beberapa penumpang kemudian ada yang panik hingga pingsan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Lukman Mukadar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Lukman. Kami informasikan bahwa memang benar kapal cepat ekspres Priscilia 99 yang bertujuan Tulehu menuju Pelabuhan Amahai pada Rabu kemarin itu mengalami mogok di tengah laut, dan itu tepatnya di antara perairan Tanjung Latu dan Tanjung Kuako. Dan ini terjadi pada pukul 17.00 ya, di mana kapal tersebut mengalami 2 mesin dari kapal Santika ini mati di tengah laut, dan ini disampaikan oleh Wakapolres Maluku Tengah Kompol Muhammad Bambang Surya Wiharga, yang mana beliau mengatakan bahwa kapal ini memuat puluhan penumpang dan dia mengalami mati mesin berdasarkan informasi yang mereka terima itu pada pukul 17.00, dan baru berhasil diantar dari perairan Tanjung Latu itu hingga ke Pelabuhan Amahai pada pukul 21.20 ataupun setengah 10 malam begitu Tribunas. Dan pihak otoritas pelabuhan setempat kemudian mengirimkan kapal motor KMP ya kargo Wakatorak Marua untuk mengevakuasi penumpang ke Pelabuhan Amahai begitu Tribunas. Dan Kapolres juga mengatakan bahwa kapal itu terombang-ambing di lautan hampir 3 jam lebih begitu. Dan dikatakan bahwa kapal ini seharusnya tiba pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur di Pelabuhan Amahai ataupun jam 6 sore ya. Namun itu harus tertunda hingga pukul 21.20 ataupun setengah 10 malam. Dan berdasarkan pantauan kami di sana itu beberapa penumpang itu mengalami trauma dan pingsan. Selanjutnya itu mereka dibawa ke Rumah Sakit RSUD Masohi dan di Puskesmas Amahai begitu. Dan sampai sejauh ini para penumpang itu masih berada di rumah sakit, dan kami konfirmasi ke pihak perusahaan kapal, katanya seluruh biaya perawatan di rumah sakit akan ditanggung oleh pihak perusahaan. Sementara dari pihak otoritas pelabuhan sendiri, setelah kami konfirmasi sore tadi, mereka mengatakan bahwa memang kapal tersebut mengalami kendala mesin disebabkan ada satu kabel kemudi yang putus sehingga menyebabkan mesin dari kapal itu mati. Begitu Firda. Baik, terima kasih rekan Lukman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Insiden kebakaran pipa gas milik Pertamina EP Bunyu Field di Kecamatan Bunyu Bulungan pada Selasa 23 Agustus malam diduga karena adanya kebocoran. Namun kepastian penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan kepolisian. Dalam hal ini Pertamina EP Bunyu Field memastikan telah berhasil mengatasi kebocoran pipa pada jalur alternatif menuju power plant yang sempat menimbulkan insiden kebakaran di fasilitas operasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Georgie Santana Silalahi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Georgie. Baik, selamat sore Mei, selamat sore Tribuners. Benar adanya insiden kebakaran pipa gas milik Pertamina Energi Bunyu Field di Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Selasa 23 malam kemarin, diduga karena adanya kebocoran. Bahwasannya kepastian kebakaran yang dilanda tadi malam ini di sekitaran lahan milik Pertamina EP Bunyu Field masih dalam tahap penyelidikan kepolisian. Dan hal itu juga serupa disampaikan oleh Kepala of CRC Pertamina Subholding Upstream Regional 3 Kalimantan Zona 10, Visnu Bahwono. Api sudah berhasil dipadamkan sekitar 10 malam tadi, yang dimana sekarang ini untuk penyebab kebakaran masih belum bisa disampaikan secara lebih lanjut karena masih menunggu hasil investigasi oleh tim di lapangan, yaitu Polsek Pulau Bunyu maupun Polres Bulungan. Kata Visnu, bukan hanya dari Pertamina karena ada juga pemerintahan setempat yaitu di Kecamatan Pulau Bunyu juga melakukan turut melakukan pencarian titik apa penyebab kebakaran pipa gas di milik Pertamina tersebut, sehingga menurutnya kalau sudah ada perkembangan lebih lanjut nanti akan disampaikan oleh Pertamina. Bahwasannya Pertamina Bunyu Field ini memastikan telah berhasil mengatasi kebocoran pipa pada jalur alternatif menuju power plant yang sempat menimbulkan insiden kebakaran di fasilitas operasi. Bahwasannya sekarang ini menurut perusahaan Pertamina ini sudah berhasil menghentikan insiden itu dan sudah memastikan keselamatan pekerja juga dan keamanan perusahaan, termasuk pengecekan kondisi pipa dalam keadaan stabil dan juga tidak ada korban jiwa. Menurut Pertamina EP Bunyu Field ini, Visnu akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas, dan pemangku kepentingan lainnya yang ada di Kabupaten Bulungan maupun Provinsi Kaltara. Dalam hal ini Pertamina juga perusahaan yang berjalan di bidang SKK Migas ini akan terus tanggap dan segera melakukan perlindungan keselamatan pekerja dan masyarakat, fasilitas dan lingkungan lebih lanjut. Dan tanya itu Visnu juga berharap ke depan ini Pertamina Bunyu Field merupakan bagian subholding upstream Pertamina Regional 3 yang dinakodai oleh PT Pertamina Hulu bisa terus menjalankan proses SKK Migas atau gas yang ada di Kabupaten Bulungan, khususnya di Kecamatan Bunyu, bisa terus mengaliri untuk kebutuhan gas bumi yang ada di Indonesia sendiri. Dan menurut Kapolres ini, keterangan terbaru bahwasannya melalui Kapolsek Bunyu, yaitu Ibtu Lusman Aziz, mengaku sudah memonitor kejadian tersebut dari kejadian tadi malam hingga sampai saat ini. Ada dilakukan investigasi lebih lanjut apakah pipa milik Pertamina ini bocor atau lainnya masih diselidiki. Dan juga penyebab ini juga masih belum bisa dipastikan apa saja, namun diinformasikan versi Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona Siregar bahwasannya sudah ada tim khusus yang melakukan pengecekan lokasi kebakaran pipa gas milik Pertamina ini. Dan juga Bupati Bulungan menyampaikan sudah menerima laporan tersebut. Namun kalau permasalahan bocor pipa, harapannya Pertamina ini tetap bisa menyampaikan kepada Pemkab Bulungan terkait konfirmasi apa saja lebih lanjutnya yang akan ditangani oleh Pertamina.
Demikian Mei yang bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Georgie atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Warga kampung Pamoyanan Girang, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi diresahkan dengan adanya kemunculan gerombolan kera memasuki area pemukiman warga pada Kamis 25 Agustus. Gerombolan kera tersebut kerap merusak dan memakan tanaman pertanian warga di wilayah kampung tersebut. Kepala Desa Sukamekar mengatakan munculnya gerombolan kera liar yang diduga berasal dari Gunung Gede Pangrango. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar Dian Herdiansyah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dian. Ya, selamat sore, Mei. Baik, dapat saya sampaikan bahwa kejadian ini, fenomena ini sudah jadi setelah 1 bulan yang lalu, bahwa kera yang berada di Gunung Gede Pangrango ini turun ke warga Sukabumi, tepatnya yang berada di lereng Gunung Pangrango, tepatnya di Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Adapun sejauh ini menurut keterangan dari warga yang kita himpun bahwa kera tersebut tidak menyerang warga, namun sejumlah ataupun hasil pertanian yang ditanam oleh warga habis di bagian dimakan ataupun diambil oleh mereka. Sementara itu saat ini pihak pemerintah desa telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut bagaimana cara mengantisipasi ke depan agar ini tidak bisa membahayakan terhadap warga. Demikian, Mai. Baik, terima kasih rekan Dian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Warteg di Jalan Simpruk Golf 2 Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mendadak viral di media sosial. Warteg tersebut tetap kokoh berdiri saat 100 rumah warga dilanda kebakaran hebat pada Minggu 21 Agustus lalu. Warga sekitar pun resah dengan maraknya spekulasi yang beredar terkait penyebab warteg itu tidak ikut terbakar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Anas Furkon Hakim yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Anas. Ya, baik, Mei. Selamat sore, Tribuners. Bisa saya sampaikan bahwa peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Simpruk Golf 2 bernama Jakarta Selatan pada Minggu 21 Agustus 2022 lalu menyisakan satu cerita viral. Adalah warteg Pesona 2 Putri yang tidak ikut terbakar saat 100 rumah warganya hangus luluh-lantah di dalam Sejago Merah. Video yang menunjukkan tidak terbakarnya warteg tersebut kemudian viral di media sosial TikTok. Kemudian awak media juga sempat mewawancarai untuk meminta keterangan dari pedagang warteg tersebut. Dia mengatakan tidak terbakarnya warteg miliknya karena dirinya sering berbagi makanan setiap hari Jumat. Namun kesaksian dari pemilik warteg itu membuat warga sekitar resah karena menilai pernyataan itu tidak pantas di tengah duka yang tengah dialami warga. Warga sekitar yang menjadi saksi mata bernama Warso mengatakan bahwa tidak terbakarnya warteg itu memiliki alasan. Alasan pertama yakni bangunan warteg merupakan bangunan permanen, berbeda dengan bangunan-bangunan lainnya yang ada di kanan dan kiri warteg tersebut. Selain itu, bangunan warteg tersebut merupakan bangunan lantai 2 atau lebih tinggi dari bangunan di sebelahnya. Hanya itu, Warso juga mengatakan bahwa tidak semua bagian warteg tidak terbakar. Ada bagian warteg yang terbakar, terutama di sisi sebelah kiri dan belakang warteg. Hal serupa juga disampaikan oleh Perwira Piket Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan
yaitu Denny Andreas. Denny menilai konstruksi bangunan warteg tersebut lebih baik dibandingkan dari ratusan rumah warga yang terbakar. Bangunan tersebut menurut Denny dibuat dari bata ringan atau hebel. Sementara bangunan lainnya yang terbakar merupakan bangunan semi permanen yang mayoritas dibuat menggunakan kayu dan triplek. Selain itu, arah angin juga berpengaruh terhadap tidak terbakarnya warteg tersebut. Bisa saya sampaikan Mei dan Tribuners bahwa sebelumnya Pusat Laboratorium Forensik juga telah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara. Dari pengecekan tersebut, Puslapor membawa barang bukti seperti kabel dan arang. Barang bukti tersebut kemudian nantinya akan diuji di laboratorium forensik dan nantinya hasilnya akan diserahkan ke penyidik. Dalam hal ini adalah Polsek Kebayoran Lama. Sementara itu hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran yang melanda 100 rumah warga di Jalan Simpuk 2. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Anas atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan salah pengertian bagi mereka yang tidak melihat yang sebenarnya kejadian. Jangan mudah gampang membuat konten-konten yang bisa menguntungkan diri sendiri, melibatkan warga saya, sehingga bisa jadi marah kayak begitu, marah sekali. Itu yang sebenarnya kebakaran di samping warteg itu untuk ketinggian sama. Cuman warteg tidak memakai kayu, dia memakai hebel dan cor. Untuk kanan kirinya memakai kayu dan triplek. Artinya tetangga-tetangga itu menggunakan semi permanen? Iya, betul sekali. Dan pada saat kebakaran pun mereka duluan. Pada saat api membumbung tinggi, pas ambruk, otomatis api ikut turun. Sudah pasti kan? Ikut turun menjalar ke belakang. Jadi nggak ikut kebakaran? Dia tidak ikut, soalnya api ikut turun. Kalau memang bangunannya sama seperti mereka, habis dia juga. Sekuat apapun pasti kena, karena api jatuh turun ke bawah, ambruk ke bangunan. Contohnya sekarang bapak-bapak lihat memutar ke belakang, ambruk juga sama karena memakai semi permanen yang seperti itu. Tapi bagi mereka tidak yakin. Terserah dari mereka, mata mereka yang tidak melihat yang sebenarnya enak banget berbicara, terkecuali tidak melibatkan warga. Untuk konten yang pertama, saya melihat pertama dari TikTok. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi melantik 3 penjabat dan 1 pelaksana tugas. Sebanyak 4 kepala daerah yang dilantik ini yakni PJ Bupati Buton, Basiran Bombana Burhanuddin, Kolaka Utara Parindringi, dan PLT Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz. Pelantikan digelar di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara di Kota Kendari pada Rabu 24 Agustus sore. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ultra, Fadli Aksar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fadli. Ya, baik Mei, baik Tribuners. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi melantik 3 penjabat bupati dan 1 pelaksana tugas Bupati Kolaka Timur. Pelantikan yang dilakukan di Aula Bahteramas kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu 24 Mei Rabu 24 Agustus 2022 kemarin. Adapun pejabat yang dilantik yakni penjabat Bupati Buton yakni Basiran, kemudian PJ Bupati Bombana Burhanuddin, kemudian PJ Bupati Kolaka Utara yakni Parindringi, dan terakhir adalah Wakil Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz. Selanjutnya Abdul Aziz sendiri langsung mendapatkan 2 surat keputusan menteri sekaligus, yakni langsung mendapatkan
sebagai pelaksana tugas Bupati Kolaka Timur. Dalam suasana pelantikan, Gubernur Ali Masdi datang lebih telat daripada 4 pejabat yang akan dilantik ini, di mana para tamu undangan sendiri dibatasi hadirannya untuk memasuki ruangan pelantikan sebab masih suasana pelantikan dimulai dengan upacara atau menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri terkait pengangkatan 4 pejabat, yakni diantaranya 3 pejabat atau PJ Bupati dan 1 wakil Bupati dan sekaligus menjadi PLT Bupati Kolaka. Dalam pembacaan SK tersebut, masing-masing 4 pejabat yang dilantik ini berdiri dan mendengarkan pembacaan surat keputusan. Selanjutnya mereka diminta maju untuk menempati posisi yang sudah disiapkan. Selanjutnya Gubernur mengambil sumpah dan jabatan kepada 4 pejabat yang dilantik. Setelah sumpah jabatan dilanjutkan dengan ucapan selamat masing-masing diberikan atau disampaikan oleh Gubernur, kemudian Wakil Gubernur dan jumlah perangkat pejabat daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara kemarin. Demikian nih. Baik, terima kasih rekan Fadli Aksar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman melaksanakan panen raya di Desa Pancajaya, Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Kasat Dudung mengatakan panen raya padi merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo. Presiden menginginkan agar program pembangunan infrastruktur bisa memberi dampak ekonomi agar masyarakat mampu bangkit dari pandemi COVID-19. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim Miftah Aulia yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Miftah. Ya, terima kasih Mei. Memang kemarin Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sudah melaksanakan panen raya di Desa Pancajaya, Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Yang mana dalam kesempatan itu Kasat Dudung juga mengatakan bahwasannya panen raya padi ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo, di mana Presiden juga menginginkan agar program pembangunan infrastruktur bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat agar mampu bangkit kembali dari pandemi COVID-19. Dan kegiatan TMMD ini juga sebagai wujud program ketahanan pangan TNI dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan yang produktif. Dan Jenderal Dudung juga berpesan bahwasannya TNI harus hadir bersama rakyat untuk menjadi solusi. Dan memang setelah ada TMMD di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di Desa Pancajaya, Kecamatan Muara Kaman, sawah yang tadinya hanya merupakan tanda hujan, kini sudah bisa teraliri dengan air yang dipasok dari embung. Dan kemarin anggaran untuk TMMD juga sudah digelontorkan dari pemerintah daerah bersama Kodim 0906 Kutai Kartanegara sebesar 5,2 miliar, dan guyuran dana itu pun memang berhasil membawa TMMD ke 114 di Kukar menjadi TMMD yang terbesar secara nasional. Dan TMMD kali ini juga diantaranya membangun infrastruktur fisik dengan membangun turap sepanjang 300 meter, kemudian pembangunan jalan usaha tani sepanjang 8,9 kilo, dan membuka jalan usaha tani ini juga berdampak kepada 14 gapoktan yang ada di Desa Pancajaya. Dan sampai saat ini juga TNI AD di Kukar juga sudah membangun titik-titik pompa air untuk mengaliri sawah tanda hujan menjadi sawah irigasi. Dan kemarin juga Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman juga menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh elemen masyarakat di Desa Pancajaya Muara Kaman, dan ia pun juga
turut berterima kasih kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur serta Bupati Kutai Kartanegara yang ikut mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Miftah Aulia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Manakara menggeruduk tempat hiburan malam di dalam kota Mamuju pada hari Rabu kemarin. Beberapa tempat hiburan malam di Jalan Yosudaroso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat didatangi. Kedatangan puluhan mahasiswa itu meminta untuk menutup THM tersebut lantaran dinilai tidak memiliki izin. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Abdul Rahman yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Abdul Rahman. Ya, rekan Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali bahwa mahasiswa himpunan mahasiswa Islam ini cabang Manakara telah melakukan tempat hiburan kota Mamuju ini pada Rabu malam, di mana dari mahasiswa HMI ini telah melakukan sidak untuk menginginkan memaksa pihak THM sendiri untuk menutup paksa tempat hiburan malam karena dinilai tidak memiliki izin dan melanggar peraturan pemerintah daerah, di mana ada 4 tempat hiburan malam yang kemudian berhasil ditutup paksa oleh himpunan mahasiswa Islam pada pukul 1 malam dini hari melakukan sejumlah pemilik THM, di mana di lapangan sendiri, di lokasi sendiri sempat terjadi adu mulut atau terjadi kekerasan terhadap antara pemilik, karena pemilik THM sendiri bersikeras untuk tidak menutup THM, namun mahasiswa sendiri terus bertahan hingga THM itu ditutup, sehingga terjadilah sedikit adu argumen ataupun adu mulut antara pihak THM dan pihak mahasiswa itu sendiri. Dan kemudian pada pagi tadi juga dari Himpunan Mahasiswa Manakara juga melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa di depan kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju untuk meminta mencabut izin usaha THM yang diduga melanggar ataupun tidak memiliki izin usaha itu sendiri. Dan sejauh ini, sehingga saat ini THM yang ada di Kota Mamuju ini hingga saat ini masih ditutup dan tidak dibolehkan untuk dibuka sampai mereka mengajukan izin usaha seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Abdurrahman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengaku mengubah gaya bermain anak asuhnya saat menang melawan Persita Tangerang yang merupakan tetangga kota. Strategi itu nyatanya cukup ampuh mengingat pertandingan yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi pada Rabu 24 Agustus malam. Macan Kemayoran unggul tipis dengan skor 1-0 melalui gol yang dicetak Yusuf Helal di menit 90+1. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yusuf. Selamat sore Mei dan juga Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat, di mana pertandingan Persija melawan Persita Tangerang berlangsung pada Rabu tanggal 24 Agustus 2022 kemarin, yang kick-off dimulai pukul 20.00 WIB, di mana tim Macan Kemayoran berhasil menang tipis 1-0 atas tamunya Persita Tangerang. Adapun dari keterangan pers pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengakui bahwa timnya bermain sedikit pragmatis dalam laga melawan Persita Tangerang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan-serangan cepat yang biasa dilakukan Persita Tangerang saat menjamu lawan-lawannya.
Adapun Thomas Doll mengatakan bahwa Persita Tangerang merupakan tim yang memiliki kecepatan dan juga gaya bermain counter attack. Hal ini yang membuat dia terpaksa ataupun memulai laga dengan gaya bermain yang sedikit berbeda dari laga sebelumnya. Adapun umpan-umpan direct ataupun umpan langsung dari gawang menuju ke pemain Persija Jakarta yang ada di depan seperti Riko Simanjuntak kerap dilakukan untuk memastikan serangan-serangan Persija efektif menyerang pertahanan dari Persita Tangerang. Adapun gol dicetak oleh Abdullah Yusuf Helal, striker timnas Bahrain ini sukses menjadi algojo kotak 12 pas setelah salah satu pemain Persija Jakarta dilanggar di kotak penalti. Yusuf berhasil menjebol gawang Persita Tangerang dan membuat kedudukan menjadi 1-0. Adapun hasil ini membuat Persija Jakarta sementara duduk di peringkat 6 klasemen Liga 1 Indonesia. Adapun untuk laga pekan ke-7 nanti, Persija Jakarta akan menjamu Arema Malang di Stadion Kanjuruhan Malang. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Yusuf atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelang bergulirnya Liga 2, Persatuan Sepak Bola Indonesia Palu atau disingkat Persipal melakukan berbagai macam upaya persiapan pemain maupun persiapan stadion untuk laga kandang. Klub Persipal Palu sendiri bermarkas di Stadion Gawalise, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jelang kick-off perdananya selaku tuan rumah menghadapi Persiba Balikpapan pada Minggu 28 Agustus mendatang, klub berjulukan The Hammers sudah hampir merampungkan renovasi stadion. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Palu, Ketut Suta yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ketut. Iya, Mei dan juga Tribuners, jadi menjelang bergulirnya Liga 2, manajemen tim Persipal Palu melakukan segala pembenahan seperti renovasi stadion untuk berlaga saat kandang. Dari pantauan kami di lapangan, renovasi dilakukan mulai dari depan stadion, tempat atau ruangan pemain dan ofisial, hingga bangku stadion untuk para supporter. Renovasi dilakukan dengan pengecatan dan penambahan beberapa komponen lainnya, seperti memastikan lampu stadion dan juga papan skor digital, termasuk persiapan kondisi rumput di lapangan. Adapun hasil wawancara kami dengan kreator rumput lapangan bola yaitu Supomo Haryadi mengatakan pengerjaan rumput lapangan sudah dilakukan selama 2 minggu dan saat ini progres sudah mencapai 80%. Dia mengatakan rumput lapangan dibuat agak lebih empuk dan lebih soft agar ketika pemain terjatuh tidak sangat fatal karena dilapisi dengan lapisan pasir. Adapun manfaat lapisan pasir menurutnya untuk peresapan air lebih maksimal dan membuat rumput lebih cepat tumbuh. Meski pertumbuhannya belum sangat rapat, namun tim verifikasi dari PSSI menyatakan bahwa sudah layak untuk digunakan. Sehingga saat ini lapangan Stadion Gawalisi siap untuk dipakai bertanding kandang jelang Liga 2. Adapun Persatuan Sepak Bola ataupun Persipal Palu ya, akan menghadapi laga kandangnya perdana yaitu hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022. Laga perdana Liga 2 itu mempertemukan Persipal Palu dengan Persiba Balikpapan. Bentrok keduanya akan berlangsung di Stadion Gawalise. Jelang laga tersebut, selain renovasi stadion, panitia lokal maupun kesebelasan Persipal Palu juga mematangkan persiapan pemainnya, di mana manajemen Persipal Palu mendatangkan 11 pemain dari klub elit Indonesia, bahkan dia yang pernah berlaga di Liga 1. Skuad Persipal Palu untuk Liga 2 pun mulai menjalani latihan perdana di Stadion Gawalise di Kelurahan Duyu kemarin sore, menggelar pelatihan perdana pemain Persipal Palu yang dipimpin oleh 3 asisten pelatih. Sementara pelatih kepala itu Bambang Nurdiansyah dijadwalkan tiba di Palu sore tadi. Adapun perjuangan Persipal Palu meraih gelar juara ataupun agar bisa lolos ke Liga 1 sangat diawali dengan rintangan berat. Pasalnya Persipal Palu masuk dalam zona timur, di mana grup tersebut juga termasuk dengan grup Neraga. Kembali, Meng. Baik, terima kasih rekan Ketut atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kreator lapangan. Berikut tayangannya untuk Anda. Menurut saya lapangan ini sudah mencapai 80% sampai saat ini. Karena memang kita dikejar-kejar waktu.
dan rumput itu butuh waktu, tidak sehari 2 hari kerjakan selesai langsung tumbuhnya, ini kan butuh waktu. Cuma ini kerapatan sudah mulai, hanya pasir saja masih kelihatan sedikit, enggak masalah lah. Tapi kemarin PSSI sendiri sudah setuju dengan tim verifikasi dari pihak PSSI sudah setuju. Dan ini lapangan memang saya bikin lebih empuk, jadi lebih soft. Misalnya pemain jatuh tidak akan luka karena saya tambah lapisan pasir lagi. Lapisan pasir ini sebetulnya satu itu untuk persapan itu lebih bagus. Pertumbuhan rumput karena dia lebih porus, pertumbuhannya lebih cepat. Viral sebuah surat tulis tangan Irjen Pol Verdi Sambo yang menuliskan permohonan maaf kepada institusi Polri lantaran kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Yosua Huta Barat. Surat itu dituliskan Verdi Sambo pada 22 Agustus lalu. Adapun surat itu dituliskan tangan oleh Verdi Sambo dengan tinta berwarna hitam lengkap dengan tanda tangannya. Surat itu pun dibenarkan oleh kuasa hukum Verdi Sambo, Arman Hanis. Ia membenarkan bahwa surat tersebut merupakan surat yang ditulis oleh kliennya. Dalam surat itu, Sambo menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri yang telah terdampak akibat kasusnya, khususnya bagi senior-seniornya di institusi Polri. Ia juga berjanji akan bertanggung jawab atas kasus yang telah membuat nama baik institusi Polri itu tercoreng. Sebaliknya, ia juga berjanji akan mengikuti proses hukum secara baik. Sementara itu diketahui mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo menjalani sidang kode etik terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat pada Kamis 25 Agustus hari ini. Menurut pantauan di lokasi, sidang kode etik terhadap Verdi Sambo tersebut dilakukan secara tertutup. Hanya terlihat Verdi Sambo yang menggunakan seragam pakaian dinas harian atau PDH lengkap saat berjalan masuk ke ruang sidang di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan pada pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Dari pantauan juga hanya terlihat 2 buah monitor televisi di depan gedung yang menayangkan proses awal sidang dengan tidak menggunakan suara. Selain itu terlihat juga pasukan BRIMOB dengan menggunakan seragam loreng dan bersenjata berjaga di sekitar gedung tempat Irjen Verdi Sambo menjalani sidang. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan nantinya komisi sidang juga akan menghadirkan para saksi untuk mendalami peran Irjen Verdi Sambo di balik kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Sebagaimana diketahui, Irjen Verdi Sambo adalah otak pembunuhan terhadap Brigadir J. Ia memerintahkan ajudan lain yaitu Baradae untuk menembak Brigadir J. Kemudian Sambo membuat skenario seolah-olah yang terjadi adalah saling tembak. Namun hingga kini Polri enggan untuk membeberkan motif yang melatar belakangi Sambo melakukan hal tersebut. Namun dipastikan bahwa motif akan dibongkar dalam persidangan.